kawin sesama jenis. Manusia lebih lagi celaka, ada lagi sebagianku yang kawin dengan binatang-binatang. Nah, sudah lihat di sini, ada kawin dengan apa ini? Ikan, lumba-lumba. Ada kawin dengan anjing. Ada kawin dengan kuda poni. Ada kawin yang lebih lucu dengan kucing. Ya, saudaraku, ini acara adat di India dengan anjing. Ini kambing dikasih ini, lihat ini. Sudah edan. Saudara tahu manusia itu lalu merendahkan dirinya. Mereka, anak-anak Tuhan mesti tahu, Anda adalah orang yang mau diangkat harkatmu. Karena engkau dibayar dengan darah yang mahal. Engkau berharga mahal di mata Tuhan. Bukan barang murahan, engkau berharga mahal di mata Tuhan. Karena engkau dibayar dengan darah Yesus. Nah, kita melihat, ada lagi satu hal yang sangat merisaukan, yaitu tentang Israel. Apa yang tentang Israel yang terjadi? Saudaraku, Israel terjadi yaitu roh anti Yahudi ini mulai merebak kemana-mana. Ya, di dalam kitab Nabi Yeskiel 38 ayat 17, mari kita baca perkataan Tuhan ini. Ini satu nubuat dalam kitab Nabi Yeskiel. Mari kita bacakan bersama-sama, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Ya, Tuhan bernubuat dalam kitab Nabi Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu. Jadi Tuhan bicara di dalam pasal ini tentang orang yang bernama Gog. Dan Gog itu adalah pribadi antikris. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaran hamba-hambaku, nabi-nabiku yang bernubuat, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Jelas, antikris pasti akan melawan yang namanya Israel. Dan kita melihat berita yang sangat terkini, saya katakan. Apa? Israel mulai dikucilkan oleh dunia. Termasuk konco lawas. Siapa yang selalu membantu Israel? Amerika. Selalu kalau mau ditekan, Amerika veto. Terus dari dulu. Tapi belakangan ini berubah. Ya, sudah tahu? Satu hari Benyamin Netanyahu yang mau habis masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, saudaraku, dia diundang oleh para senator Amerika untuk speech di gedung Capitol. Saudara, apa yang terjadi? Saya ini suka download namanya breaking news Israel. Jadi berita-berita Israel yang terkini. Diumumkan demikian, hanya ada 2 orang yang pernah diundang sampai 2 kali untuk bicara di hadapan para senator. Yang pertama itulah Churchill, almarhum yang sudah mati. Dan yang kedua Benyamin Netanyahu. Wah, berarti orang yang dihargai, betul enggak? Tapi dia datang kedua, dia tidak disambut oleh Obama. Obama pun tidak mau menemui. Itu mau habis masa jabatannya. Ya, dan Obama mulai bertentangan dengan Benyamin. Oleh karena itu hasil polling sebelum pemilihan 2 bulan lalu yang terjadi di Israel, maka Benyamin ini di bawah, masih kalah dengan rivalnya.
Ya, tetapi hari pemilihan, apa yang terjadi? Tuhan mengadakan perubahan. Benyamin menang dari angka 21 mestinya naik menjadi 30. Dia dapat angka mayoritas, belum mayoritas tapi terbanyak 30. Kaget semua. Ya, dan Obama sama sekali tidak memberikan salam. Biasanya kalau ada begitu, salam, selamat. Obama berkata tidak memberi. 2-3 hari kemudian baru dia telepon, selamat ya. Tapi dengan nada marah. Anti Israel, kalau sudah baca koran, di mana-mana merebak. Tahun lalu terjadi demo besar-besaran di Perancis. Ya. Go home Israel. Go home. Barusan 3 bulan lalu terjadi di Jerman. Go home. Ya. Dan baru berita terbaru minggu lalu, universitas di Israel yang mau mengadakan tur di museum di Perancis ditolak. Dia masukkan lagi, oh jadwalnya penuh. Dia pikir ini pimpinan yang menghubungi. Oh dia pakai nomor yang lain, pakai bukan kelompoknya, diterima. Dia pikir, lu gimana toh? Saudaraku, jadi betul-betul sudah anti sama sekali. Nah, saudara, kalau kita tahu Allah itu bekerja dengan cara yang tepat, pas, waktu, yaitu dengan yang namanya siklus. Allah bekerja dengan angka 7, siklus 7. Ya, karena itu angka 7 disebut angka sempurna. Sempurna dalam arti apa? Harmonis. Ingat, suku. Ya, harmonis itu artinya, suku, bisa harmonis. Sudah lihat tuts piano. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Setelah si, ya do lagi. Kok enggak gitu ya. Kenapa kok 7? I don't know. 7 pelita, sempurna. Dan kita Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu kembali. Senin, Selasa, Rabu. Mestinya Minggu, Senin, hari pertama itu Minggu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu kembali, Minggu lagi. Terus begitu. Kita terus, hari kita itu siklus. Ya, Allah itu bekerja dengan siklus 7. Nah, sudah lihat gambar ini. Ini Adam. Maka Allah menciptakan bumi. Bumi dirusak, Allah renovasi bumi dalam 6 hari. Betul-betul 6 hari. Hari ke-7 Allah istirahat. Ya. Nah sekarang dari Adam sampai kita ini hampir 6.000 tahun. Jadi sebetulnya kita ini mau close. Close yang disebut hari manusia. Angka 6 itu angka manusia. Ya. Tuhan berkata, 6 hari manusia harus bekerja. Ya. Lalu 6 tahun manusia harus mengerjakan ladang, harus. Lalu Tuhan kata, 1 tahun harus libur. Halo, kabar baik? Kabar baik atau kabar buruk? Hah? Untuk anak SD, hore. Liburan setahun. Tapi untuk bisnis, betul? Untuk pedagang, suruh pray setahun, mati gua. Itulah aturan orang Israel. Ya, Tuhan kata, 1 tahun kamu harus libur, tidak boleh mengerjakan ladangmu. 6 milenium, jadi sudah melihat di sini.
Ya, dari Adam 1000, 1000, 1000, 1000 sampai Yesus 2000 tahun yang lalu. Sekarang nanti ada ini, 1000 ini hari Tuhan, the day of the Lord. Hari Tuhan itu hari ke-7. 7 itu angka Allah. Hari ke-7 Sabat. Ada tahun ke-7, tahun Sabat. Ada tahun ke-7000 yang disebut hari Tuhan. Jadi kalau Tuhan kata hari Tuhan, one day, itu 1000 tahun. Karena itu hati-hati baca Alkitab. Kadang-kadang dalam satu ayat, Tuhan kata hari Tuhan, ternyata ayat A-nya ujung sana, ayat B-nya ujung sini. Karena itu anak-anak Tuhan yang enggak hati-hati baca itu, salah nafsir. Tapi Allah tidak salah, karena hari Tuhan itu 1000 tahun. Cuma yang satu permulaan, yang satu akhir. Ya, dan hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Nah, kalau pencuri datang, dia mencuri apa? Dia masuk ke mana? Dapur. Malam-malam dia ke dapur atau ke kamar. Kalau ke kamar dikunci berapa kali? Lihat, dari pintu depan, gembok, betul? Pagar. Lalu apa? Pintu rumah. Habis pintu rumah, lalu pintu kamar. Habis pintu kamar, pintu lemari. Habis pintu lemari, lemari kecil. Jadi sebetulnya harta yang dicari itu dikunci 5 kali, betul? Apa yang harta yang mau diambil apa? Harta yang berharga. Apakah Anda berharga di mata Tuhan? Tanya dirimu sendiri. Apakah engkau sudah berharga di mata Tuhan? Hanya orang yang berharga di mata Tuhan, dia akan diangkat oleh Tuhan, dicuri, rapture. Saudara, jadi sebetulnya nanti ada 2 sesi rapture. Di sini terjadi. Tuhan, ini terjadi. Nanti di sini, ini ada waktu 7 tahun ya, kecil di sini. Ada awal 7 tahun, ada akhir 7 tahun. Jadi terjadi 2 sesi rapture. Ya, ini hari manusia. Tuhan kasih 6000 tahun. Ini hari Tuhan, ini hari Allah. Ya, saudara. Nah, sekarang kita mau belajar tentang satu, yaitu tentang Hari Raya Israel. Kenapa? Karena disinilah ada maksud nubuat yang banyak ditulis dalam Alkitab, saudara. Dan ini yang disebut siklus 7, Sabat. Dan Tuhan berkata, kalau Sabat itu disebut Sabat Tuhan Allahmu. Jadi Sabat itu untuk siapa? Untuk Tuhan sebetulnya. Ya, apa itu Sabat? Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama, kata-kata ini dan hafalkan kata-kata ini. Apa artinya Sabat? Ya, sama-sama berkata 2, 3. Sabat adalah tanda perjanjian dari otoritas Allah bahwa seseorang mau dihentikan dari kegiatannya atau kehendaknya. Ya, Sabat adalah tanda perjanjian dari otoritas Allah. Saya ulangi, Sabat adalah tanda perjanjian dari otoritas Allah. Apa itu Sabat? Sabat artinya perhentian. Jadi kalau saudara betul-betul mengakui otoritas Tuhan, pasti hidupmu akan mengalami perhentian. Damai. Kalau dirimu tidak ada damai, ada tanda bahwa Tuhan tidak berotoritas. Nangkap ya. Apakah betul Tuhan itu berkuasa atas dirimu atau tidak? Tergantung. Sekarang hatimu risau terus, berarti Tuhan tidak punya otoritas. Otoritasnya apa? Otoritasnya untuk menghentikan, stop.
Tidak boleh. Contoh, kalau engkau marah, diteruskan terus sampai malam, sampai besok, kata Tuhan apa? Stop. Biarlah kamu marah, tapi jangan kamu marah sampai matahari tenggelam. Berarti stop. Bisa enggak? Nah, seringkali enggak bisa, betul? Ngamuk diterusno sesuk. Terusno minggu depan. Mangkal aku. Ya, teruskan mangkalmu. Engkau pasti enggak punya sahabat. Nangkap ya? Apa artinya sahabat yang sebetulnya? Ini untuk rohani ya. Kalau dulu harus pray. Tidak boleh bekerja. Jalan kaki pun hanya 2 mil. Tidak boleh lebih. Tapi sekarang bagi kita, sahabat itu artinya Tuhan mesti bisa menghentikan engkau dari kegiatanmu. Kalau Tuhan kata stop, stop. Stop marah, stop. Biasanya bisa stop kalau saudara lagi ribut sama istrimu. Wow, marah, wah, cara marah. Lalu di luar, dok, 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 dok. Ada apa? Ada rampok. Rampok datang, marahnya berhenti enggak? Ayo, enggak rangkulan? Rangkulan. Ada otoritas yang berkuasa, yang membuat engkau bisa stop dari marahmu. Sekarang kalau dok, 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 Presiden Jokowi datang, ayo, mandek enggak? Hah? Pasti berhenti. Sekarang bisa enggak engkau berkata, Tuhan, kami hormati engkau. Aku mesti stop. Itu namanya sahabat. Perhentian berarti Allah punya otoritas untuk menghentikan engkau. Karena itu Tuhan mengajar untuk orang Israel lebih dulu jasmani. Hari Sabat. Kalau sudah bisa hari Sabat, Tuhan ingin Sabatnya dipanjangkan. 1 tahun Sabat. Ya. Berarti Tuhan ingin Sabat saudara itu tambah lama tambah banyak. Terus. Jadi mereka orang Israel berhasil Sabat harian, Sabat mingguan. Tetapi mereka gagal melihara Sabat tahunan. Dari sejak mereka ya dikuasai oleh raja, sampai mereka ditawan di Babel, ternyata mereka melalaikan 70 tahun Sabat. Oleh karena itu mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun untuk membayar harga. Mereka melalaikan tahun Sabat. Ingat. Jadi kalau engkau tidak punya damai, nanti engkau pasti harus bayar itu. Dengan apa? Dengan masalah. Jadi kita mesti mengerti, oh gitu toh cara Tuhan. Yes. Kalau engkau tidak mau selesaikan cepat supaya berdamai, nanti engkau akan menuai hasil sesuai dengan berapa lama engkau membiarkan itu. Nah, karena itu ada orang yang oleh karena jengkel, lalu dia kena sakit penyakit. Jadi perhatikan, ada hari Sabat, ada tahun Sabat, tapi perhatikan ada tahun Yobel. Nah ini beda. Ya, nah kita mau mengerti tentang tahun Yobel ini, yaitu ada siklus 7 kali 7. Nah untuk ini Tuhan lebih dulu membuat benda-benda penerang. Yaitu untuk menunjukkan hari-hari tahun dengan tepat sebelum ada kalender. Dan kalender Tuhan dulu Tuhan pakai yaitu kalender Surya Chandra. Apa itu Chandra? Chandra itu apa? Chandra Kirana. Ada yang namanya Chandra di sini. Arti nama Chandra apa? Bulan.
surya, matahari, matahari bulan. Jadi kalender yang tepat itu mesti pakai kalender yang namanya matahari bulan atau kalender lunisolar. Ya, dan orang Israel itu memakai lunisolar. Lunisolar fase bulan sebagai acuan utamanya. Namun harus juga dengan perhitungan tiap tahunnya karena bumi kita itu mengelilingi matahari setahun persis sekali. Kemarin saya sudah terangkan, bulan mengelilingi bumi persis 1 bulan 30 hari. Kalau bumi kita mengelilingi matahari persis 1 tahun. 1 tahun itu 365 hari, tapi mestinya plus. Karena ada plusnya itu, tiap 4 tahun ada hari yang namanya bulan Februari, tanggalnya 29. Siapa yang lahir tanggal 29 Februari? Saudara berulang tahun, 4 tahun sekali nanti. Benar? Itu namanya bulan-bulan kabisat. Ya, saudara. Nah, jadi jumlah bulan orang Yahudi itu bisa 12, bisa 13. Ya. Dan bangsa Yahudi paling ketat mengatur ini. Dan agenda Tuhan itu direncanakan dengan kalender yang semacam demikian. Kalender ini. Nah, kita mau belajar tentang tahun Sabat atau Shemitah year. Apa itu? Tahun Sabat itu tahun ke-7 dari 7 tahun. Jadi tahun Sabat 1 setahun, 2 tahun, tahun ke-7 tahun Sabat. Ya. Dan Tuhan kata stop. Kalau tahun ke-7 nggak boleh tanah itu digarap supaya aku berkati. Nanti tahun ke-8 engkau melihat hebat hasilnya. Ya, karena itu Tuhan juga memberi peraturan tentang siklus 7 untuk minggu Pentakosta. Ya, 7 minggu atau 49 hari. Hari ke-50 disebut Pentakosta. Ya, jadi kita melihat ada relasi antara Pentakosta dengan Yobel. Ya, hari raya Paskah itu kematian Tuhan Yesus. Hari raya buah sulung itu kebangkitan Tuhan Yesus. Hari raya Minggu itu Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus pada hari ke-50 setelah hari kebangkitannya. Saudara, siklus 7 untuk tahun sekarang, tahun Yobel. Ya, setiap 7 kali 7, 49 tahun. Maka tahun ke-50 disebut tahun Yobel. Ya, dan tahun Yobel ini tanah pertanian juga berhenti. Berarti Tuhan menginginkan begini. Apakah kamu punya iman tidak? Bahwa aku bisa memberkati kamu. Kalau kamu stop dari pekerjaanmu, aku bisa memberkati. Dulu ada anggota kita nggak pernah pray. Lebaran nggak pernah pray, Sincian nggak pernah pray, tahun baru nggak pernah pray, terus kerja. Dan kalau datang ke gereja, waduh susahnya bukan main. Tapi saya kasih tahu, lihat. Kalau kamu berhenti, nanti kamu buka toko, kamu diberkati double. Bisa. Ya, mula-mula dia enggak mau. Tokonya terbakar. Nah, dia mulai menurut dan mulai diberkati. Terus tambah. Saudaraku, jadi Tuhan itu ingin supaya saudara mengerti tentang siklus 7 kali 7. Berarti itu tahun Sabat. Ya, 7 kali. Shemitah artinya melepaskan. Pada tahun ke-50 ada bunyi sangkakala. Ditiup di mana semua kembali. Jadi orang yang utangnya besar hapus. Tanah yang digadaikan balik semuanya.
itu aturan. Ya. Dan sangkakala itu sebetulnya shofar ini. Jadi sangkakala ini ditiup pada tahun Yobel ini. Nah, saudara, bukan secara kebetulan bahwa Tuhan itu membuat peraturan ini ada hubungannya dengan orang Israel. Waktu mereka datang ke Sinai. Saya sudah menghitung dengan persisku. Keluar dari Israel itu tanggal 15 bulan 1 tahun pertama. Dan tepat di Sinai Allah turun memberikan firman itu tanggal 5 bulan 3 tahun pertama. Jumlahnya 50 hari. Jadi persisku Pentakosta. Ya, berarti begini, hanya kalau Roh Kudus bekerja, saudara betul-betul bisa ngerti firman Tuhan. Berarti begini, hanya kalau Roh Kudus bekerja, saudara betul-betul bisa ngerti firman Tuhan. Saudara mendengarkan saya, belum tentu masuk di hatimu. Tapi waktu Roh Kudus yang bekerja, saat itulah firman Tuhan itu akan masuk, mendarat di hatimu. Karena itu saya harap tiap kali sudah datang beribadah, sudah mesti berdoa, Tuhan urapi saya. Supaya perkataanmu itu bisa masuk menjadi benih yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu turun di depan mata seluruh Israel. Lalu dia berfirman, memberikan hukum. Setelah 50 hari mereka keluar dari Mesir. Berarti Pentakosta. Karena itu jangan kita umat Pentakosta merasa minder kalau orang lain berkata, itu apa itu? Apa itu bahasa roh? Sampai sekarang masih ada beberapa gereja yang berkata, itu orang-orang gila itu. Tapi lihat, orang yang mengerti bahasa roh, inilah yang mendapat begitu banyak rahasia. Luar biasa daripada Allah. Ya, karena Tuhan itu berbicara dengan cara demikian. Keluaran 20 ayat 20. Semua mari kita bacakan bersama. 2, 3. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Iya. Jadi sebetulnya Tuhan berfirman supaya kita tidak berbuat dosa. Seringkali kita menyanyi, ya, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Tuhan kataku, siapa yang masih berdosa, dia belum lahir dari Allah. Sebab setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Halo? Sekarang saya tanya, sekarang saya balik. Anda sudah lahir baru? Angkat tangan. Saya sudah lahir baru. Ayo, yang lahir baru. Sekarang saya tanya, apakah Anda masih berbuat dosa? Siapa yang tidak berbuat dosa? Angkat tangan. Loh, enggak ada.
Aneh ya. Kontroversi. Baca baik-baik 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, siapa yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa. Bahkan ayat B-nya lebih keras. Dan mereka tidak dapat berbuat dosa. Bukannya tidak berbuat dosa. Tidak dapat. Cannot sin. Wah, makanya nanti saudara beli buku yang saya tuliskan, Keselamatan yang Alkitabiah. Banyak orang masih tidak mengerti. Seolah-olah ya gimana kita ini kan manusia ya, berbuat dosa itu wajar. No, tidak wajar. Jangan sudah terbius oleh perkataan iblis. Anda punya firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat saudara tidak berbuat dosa. Tuhan datang mati untuk supaya tidak berbuat dosa. Dan ada bisa yang menolong, Roh Kudus. Karena itu kalau sudah berkata saya nggak bisa. Bisa kalau sudah ditolong oleh Roh Kudus. Karena itu suku angka ke-50 itu Pentakosta. Ya. Secara nubuat itu berarti Allah mau menulis. Jadi seperti itu. Ya. Hari ke-50 Tuhan datang bicara. Apa yang terjadi waktu orang Israel ketemu Tuhan di Gunung Sinai? Mereka lagi apa? Gemeter. Takut. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Nah, takut akan Tuhan itulah yang menyebabkan saudara tidak berbuat dosa. Hadirat Tuhan. Sehingga Paulus berkata, kamu surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Kalau Roh Kudus menulis dalam hati saudara, ada tulisan yang dahsyat yang menyebabkan timbul roh yang disebut roh takut akan Tuhan. Hanya orang-orang inilah yang nanti bisa rapture. Karena itu nanti kalau Tuhan ada sangkakala, ini sekarang sudah dengar ya suara sangkakala. Tapi nanti sangkakala khusus. Nanti ada sangkakala besar, tiupan dari malaikat, penghulu malaikat, saya kira itu Mikael. Dia akan meniup dan ada suara mungkin berkata, hai orang-orang Kristen, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, bangkit dari kematian, bangkit semua, ya, yang rapture pertama. Dan kita yang masih hidup, yang sudah tidak berbuat dosa, rapture. Tapi kalau tidak, saudara akan masuk yang namanya saman aniaya selama 7 tahun. Berat. Dan Pentakosta itu, saudaraku, Pentakosta dinyatakan dengan, saudaraku, angka yang ke-50. Ke-50 itu Pentakosta. Ya, saudara. Dan tahun Yobel itu juga tahun ke-50. Setelah dihitung 7 kali 7 tahun. Tahun pembebasan. Coba kita baca ini bersama-sama. Semua membacakan 2, 3. Tahun Yobel, tahun ke-50, setelah dihitung 7 kali 7 tahun Sabat, tahun pembebasan, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu.
dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan. Ini yang saya mau tekankan hari ini. Ini yang paling penting. Ya, nanti sudah tahu bahwa kita ini sedang masuk tahun Yubel sebentar lagi, ya. Suku Pentakosta yang dinyatakan dengan pencurahan Roh Kudus adalah bagian suku untuk saudara mengalami pembebasan seutuhnya. Waktu saudara mulai penuh Roh Kudus, rasanya plong. Betul? Itu tanda saudara mengalami kebebasan yang penuh sehingga engkau bisa rela. Kenapa? Banyak hamba Tuhan dulu meninggalkan pekerjaannya. Seperti saya tinggalkan pekerjaan saya yang baik. Saya dulu juga lihat bagaimana Profesor Dr. Johnson. Profesor muda. 23 tahun dia sudah jadi profesor. Orang pandai luar biasa. Dia tinggalkan. Waktu dia pulang ke China, medali-medalinya dia cemplungkan ke laut. Plung. Orang lihat, ini edan ini. Tapi dia menyanyi, kosong, ya kosong, kosong, ya kosong, semua kosong, salib tak kosong. Ini bukan orang edan, profesor. Tapi dia tinggalkan semua kemuliaan dunia. Karena dia tahu ada hari yang paling besar. Nah, kita melihat kalender Israel ini demikian. Ini kalender awal dari perjalanan orang Israel dimulai di sini. Nisan. Ya, terus putar. Nisan itu antara Maret, April. Jadi ini Paskah, ya, terus sampai bulan Adar. Nanti kalau ada tahun Kabisat, ada ditambah di sini, Fedar, ya, saudara. Jadi kalau sudah lihat gambar ini Nisan di sini, Pantekosta. Setelah Pantekosta, Paskah. Setelah Paskah, hari raya tidak beragi. Setelah hari raya tidak beragi, ada namanya buah sulung, first fruit. Lalu hari raya Pentakosta di sini, kira-kira bulan ketiga, ya, setelah Nisan, bulan ketiga. Lalu ada hari raya ini bulan ke-7, Tisri. Nah di sini ada 3 hari raya. Perhatikan, ini ada 3 hari raya, 1 hari raya, 3 hari raya. Kemarin sudah saya katakan, hari raya ini kedatangan Tuhan pertama, gambaran, lalu kedatangan Roh Kudus, lalu di sini kedatangan Tuhan kedua. Ya, saudara, sudah lihat kedatangan Tuhan pertama untuk apa? Tujuannya menguduskan umat Tuhan. Itu tujuan. Kenapa Tuhan memberikan Pentakosta? Supaya multiplikasi kekudusan. Lalu hari raya yang terakhir ini, Nafiri. Untuk apa? Nafiri ditiup untuk apa? Kemarin saya berkata, kumpul, unity. Karena itu kita, gereja Tuhan, mesti mengalami 3 tahap. Kita mau hidup kudus, kita mesti berbuah, kita mesti bersatu. Nah mungkin ada orang yang sudah berbuah tapi belum mau bersatu. Saya melihat banyak. Banyak hamba Tuhan yang sudah berbuah tapi belum mau bersatu. Halo? Ini sangat penting. Ya, saudara, sebelum saudara mau bersatu, saudara belum mengaplikasikan tubuh Kristus. Anda mesti tahu, hanya orang yang bisa, ini ada hubungannya dengan tahun Yobel.
Sebentar lagi kita akan masuk tahun Yobel. Seandainya nanti rapture, saudara tidak bisa, kalau saudara masih sakit hati. Cannot. Cannot. Pasti tidak bisa. Saudara mesti bisa membebaskan. Kalau saudara belum membebaskan, celaka. Ya, karena itu ada aturan 1 Nisan itu memang tahun baru, ya. Tapi tahun baru memperingati keluarnya Israel. Itu namanya perjalanan iman kita mulai di situ. Itulah saat dimana Tuhan mulai memerintah. Karena itu tahun pemerintahan itu selalu dimulai dengan Nisan. Tapi kalau tahun Sabat menghitungnya bukan Nisan, tapi Tisri. Memang agak rumit aturan orang Yahudi itu, ya. Jadi untuk pembebasan ini sudah perlu yang namanya bisa mau kumpul. Karena itu suami istri kalau ada clash cepat kumpul. Ya. Harus kumpul. Kalau saudara tidak kumpul, nggak bisa mempraktekkan yang disebut hukum kasih. Cannot. Ada di sini yang masih wegah. Kalau diajak kumpul, karena lihat si Anu datang. Wah, itu yang nyakiti hati saya. Saudara, ini yang harus kita perhatikan ya. Menurut perhitungan, tahun Sabat yang disebut Semita, tahun 5775 bagi Israel, itu kalender kita, itu 25 September tahun lalu, sampai dengan 13 September tahun ini. Itu tahun Semita bagi orang Israel 5775. Sehingga tanggal 14 September nanti itu dimulai tahun yang baru. Dan tahun baru ini adalah 1 Tisri, mulai berubah tahun Ibrani menjadi 5776. Dan itu adalah tahun Yobel. Jadi September nanti bagi orang Israel adalah tahun Yobel. Tahun Yobel artinya tahun pembebasan. Ya, jadi bukan kebetulan terjadi tetrach dan sebagainya. Coba sekarang kita melihat gambar ini. Ya, saya sudah terangkan kemarin, tahun 2014 terjadi 2 gerhana gerhana bulan pada hari raya Paskah dan pada hari raya Pondok Daun. Tapi terus ada satu, yaitu di sini ada gerhana matahari. Persis pada permulaan tahun baru Israel. Tahun baru untuk pemerintahan. Ya. Lalu ini tahun ini bulan 4 yang lalu, tanggal 4, terjadi bulan menjadi darah kembali. Ini sudah terjadi. Ini belum ini. Ini akan datang. Tanggal 28 September. Dan ini nanti akan kelihatan di Yerusalem. Ya. Saudara. Dan pada bulan ke-7, ini semua pada bulan ke-7. Hari raya ini, Rosh Hashanah ini, tiupan nafiri, lalu ada hari raya pendamaian, Yom Kippur, itu tanggal 10, jadi tanggal 1, tanggal 10, tanggal 15, sampai 22. Itu hari raya Pondok Daun. Jadi sudah lihat di sini. Tahun Sabat, Semita, 5775, kalender Ibrani itu dari sini sampai sini. Tahun ini yang berikut ke sini, ini
tahun Yobel. Ya, jadi tahun ini September tahun Yobel. Wah, kalau kita melihat ini semua, Israel lagi ke pojok, kepepet, dimusuhi semua, ada tanda air jadi darah, ya, lalu ada matahari menjadi gelap, lalu bulan menjadi darah, dan Kisah Rasul 2 ayat 20 dikatakan sebelum datangnya hari Tuhan. Kok bisa kebetulan semua? Dan kita melihat ini unik, ya. Yerusalem itu direbut kembali tahun 67. Sampai tahun Yobel, tahun pembebasan Yobel, itu berjalan 49 tahun. 67 sampai 2015 itu tahun berjalan 49 tahun. Artinya ini sampai di sini tahun 49 tahun. Nah, ini tahun Yobel. Jadi tahun ke-50. Wah, kok bisa kebetulan semua? Lihat sekarang saya buktikan dari sejarah. Fakta sejarah, ya. Kalau ada tahun Yobel, terjadi pembebasan untuk Israel. Tahun Yobel tahun 5678 itu kalau kalender internasional tahun 1917. Terjadi apa itu? Ya, ternyata ada 2 peristiwa besar. Yaitu pertama yang disebut Deklarasi Balfour. Apa itu? Mungkin saudara tidak berminat ini, tapi perhatikan, deklarasi inilah yang membuat Israel itu diberikan kepada orang Yahudi. Saya lalu menyelidiki. Waktu itu di negara Israel, penduduk Yahudi di Israel itu 7%. Penduduk Palestina saat itu 93%. Tapi jenderal ini, Perdana Menteri Balfour, dia memberikan deklarasi, tanah ini kita berikan kepada Israel. Ngamuk enggak orang Palestina? Ngamuk, karena mereka 93%. Kenapa diberikan pada 7%? Jadi kalau saudara secara wajar, kenapa orang Palestina sekarang marah? Ya karena ini. Orang Tionghoa bilang boceng li. Nanti. Kami ini 93%. Mereka cuma 7%. Kenapa diberikan pada 7%? Apa haknya? Tapi karena namanya Balfour ini, Balfour ini orang Kristen, dia tahu tanah ini memang milik Israel dulu. Jadi Tuhan itu memakai Balfour untuk bikin satu deklarasi. Aneh ya. Tuhan ini pernah ngomong begini sama Yesaya. Yesaya, nanti akan muncul seorang yang aku kasih nama Kores. Kores itu Raja Sirus. 200 tahun sebelum Kores lahir. Ingat, kurang lebih 200 tahun sebelum Raja Persia ini lahir, Tuhan sudah ngomong, nanti ada seorang yang namanya Kores. Orang inilah yang nanti akan baik dengan Israel dan akan membawa pulang Israel. Dan betul, setelah 200 tahun kemudian, Israel itu dikuasai oleh Babel. Setelah dikuasai Babel 70 tahun, Tuhan balikkan melalui Raja Kores ini, yang disebut oleh Yesaya.
200 tahun sebelum lahir. Namanya disebut Kores. Jadi kalau begitu, siapa yang ngatur sejarah? Tuhan. Amin. 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 Tuhan yang mengatur sejarah. Dia yang berkuasa. Kenapa sekarang Israel ini diberi tanah ini? Tuhan mengatur hati Balfour buat deklarasi. Dan dia buat persis pada tahun Yobel. Aneh, tahun pembebasan. Dan tahun itulah suku Jenderal Allenby suku masuk kota Yerusalem. Karena itu kalau saudara ke Yerusalem mesti melewati jembatan yang disebut Jembatan Allenby. Bukan kebetulan, ya. Jadi Tuhan itu sudah tahun Yobel 5727, itu tahun 1967. Terjadi apa? Terjadi yang disebut suku perang 6 hari. Kemarin sudah saya katakan. Untuk apa? Untuk kembalinya Yerusalem. Yerusalem supaya dibebaskan. Ya. Saudara, jadi ini persis juga pada tahun Yobel. Tahun 1967 itu tahun Yobel. Ya. Nah, sekarang tahun Yobel yang tahun ini akan terjadi tahun Yobel buat orang Israel itu tahun Yobelnya 5776. Itu tahun 2015. Ya. Saudara, nanti dimulai tanggal ini, 14. Nah sekarang kita bertanya, apa yang akan terjadi dalam tahun Yobel ini? We don't know. Tapi apa yang secara rohani yang Tuhan inginkan? Nah, Tuhan kasih alarm lebih dulu. Ya. Jadi persis tanggal 1 Nisan 20 Maret yang lalu terjadi gerhana matahari total. Kemarin saya sudah katakan kalau gerhana matahari total itu tanda apa? Tanda bencana untuk dunia. Ya. Banyak mulai terjadi bencana-bencana banyak. Ya, perang dan sebagainya. Ini Eropa lagi digoncang. Inggris sedang memperketat anggaran belanja. Terjadi demo-demo di Inggris juga. Saudaraku, ya juga di Perancis. Jadi sudah lihat mulai tahun Yobel 1 Tisri, ya nanti tanggal 14 terjadi gerhana matahari lagi, tapi parsial. Ya, jadi Tuhan itu sudah kasih tanda-tanda kepada kita. Nah, jadi Tuhan kasih isuku namanya Hari Raya Pondok Daun. Nanti tanggal 28 ada satu gerhana bulan total keempat. Yang sudah saya katakan, begitu gerhana bulan bicara tentang sengsara untuk Israel. Nah, we don't know ya, apakah ini nanti mulainya zaman yang disebut zaman 7 tahun kesukaran. Maybe bisa terjadi. Ya. Dan paling menakjubkan terjadi supermoon. Bulan yang besar terlihat di Yerusalem. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Jadi yang keempat ini yaitu ini. Ini nanti kelihatan besar di Yerusalem. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita ini yang saya mau tekankan. Apa tahun Sabat itu? Tahun Yobel. Kata Tuhan dalam Ulangan 15, kamu mesti membebaskan hutang. Karena itu saya harap begini, saudara sekarang yang ada utang-utang, cepat bayar. Yes.
Hati-hati. Apa itu hutang? Kalau kata Tuhan, kalau sudah baca dalam bahasa Inggris, forgive us our debts. Debts itu apa? Utang. Kalau bahasa Indonesia, ampunilah dosa kami. Dalam Injil Matius, kata Tuhan ada seorang yang berhutang pada raja. Masih ingat? Berapa hutangnya? 100 talenta. Wah, besar itu emas. Ya, 10.000 talenta. 10.000 talenta. Emas. Saya baca 1 talenta emas itu 90 kilo. 90 kilo kali 10.000 kilo. Berapa itu uangnya? Lalu dibebaskan oleh raja. Lalu ada, setelah dia keluar, dia lihat temannya utang 100 dinar, 100 UMR. Ketemu temannya dicekik, ayo bayar. Temannya berkata, aku minta belas kasihan. No, enggak. Orang ini dipanggil raja. Aku lepaskan kamu, ya 10.000 talenta, aku bebaskan. Orang utang 100 dinar, kamu enggak mau lepaskan. Tuhan kata apa? Jikalau kamu tidak mengampuni dosa dengan sungguh-sungguh hatimu, aku pun akan memperhitungkan dosa itu kepada kamu. Apa artinya, Ini berarti ini, saya tuliskan di sini, Kita mesti tahu, kita ini mesti melepaskan yang namanya pengampunan total. Saudara senang tidak senang, kalau saudara mau jaga hari-hari ini, jangan ada sakit hati. No. Jangan ada sakit hati. Siapa saja. Kalau saudara mau masuk bilangan orang yang terangkat, jangan sampai ada utang, dosa. Dan salah satu, tidak mau mengampuni. Siapa tidak mau mengampuni, Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni. Wah. Karena itu, dalam beberapa saat ini, saya tahu ada orang-orang yang menyiarkan saya yang salah. Saya panggil orang itu supaya dia selamat. Saya panggil baik-baik. Saya ngomong baik-baik. Saya tidak marah. Kita mesti mempunyai koridor ini, Efesus 4 ayat 15. Speaking the truth in love. Kamu mesti bisa berkata benar dalam kasih. Ada orang berkata benar, tapi enggak kasih. Kenapa? Karena dia mau menjatuhkan. Benar, dia jatuhnya begini-begini, disiarkan. Tapi benci. Ada orang mengasihi, tapi ngomongnya enggak benar. Menutupi malah. Enggak boleh. Saudara? Sudah melihat gambar ini? Tuhan berkata, berbahagialah orang yang masuk kebangkitan pertama. Mari kita baca, tolong bacakan Wahyu 20 ayat yang ke-6. Tolong bacakan Pak Adi. Saudara buka Alkitabmu, Wahyu 20 ayat yang ke-6. Ya, mari sama-sama membaca di sini. Semua bacakan. 2, 3. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Berbahagialah mereka yang masuk kebangkitan pertama. Apa itu kebangkitan pertama? Ada flyers yang saya jual,
Di situ sudah melihat aliran dunia orang mati. Ya. Siapa yang masuk kebangkitan pertama, pasti mereka itu imam. Jelas ya? Karena kerajaan Tuhan adalah kerajaan imam. Siapa itu imam? Kata Tuhan, imam adalah orang yang punya hati apa? Belas kasihan terhadap orang yang salah. Halo? Jikalau ada suami yang salah, jikalau ada istri yang salah, mungkin dia salah berat. Hari ini saya katakan, saudara mesti berkata, Tuhan ini tahun Yubel, saya mau menghapus hutang itu demi Yesus. Saudara, hutang atau tidak itu tergantung dari hatimu, cuma klik. Mau apa enggak mau? Apa susahnya? Coba saya tanya, apa susahnya? Susahnya kalau engkau sakit hati. Tapi engkau tidak susah kalau engkau melihat Yesus. Karena Yesus membayar dosamu. Dia mati untuk engkau. Dan lihat gambar ini. Siapa yang bangkit pertama? Ternyata waktu Yesus mati, ternyata kubur-kubur terbuka. Betul? Apa yang ditulis? Ternyata some of the saints. Some of the saints. Artinya beberapa. Artinya tidak disebut berapa. Bangkit. Berarti mereka, begitu Yesus bangkit, mereka bangkit. Ini rombongan pertama, yang mengisi sorga dengan tubuh kebangkitan. Jadi sudah di sorga, orang pakai tubuh kebangkitan. Sekarang yang kedua, kita di sini, ini gereja. Nanti buah sulung gereja. Saudara kalau bisa masuk di sini, bahagia. Waktu Yesus datang di udara, cek, saudara terangkat. Dan di sini di tengah-tengah ada 144.000 orang Israel terangkat. Nanti saudara baca itu dalam Wahyu 12. Anak itu direbut, diangkat. Anak itu orang Israel, bukan Yesus ya. Karena ini yang akan datang. Tapi ditulis besar A, sehingga orang berkata itu Yesus. Salah. Itu 144.000 ya. Dan nanti di sini, ini kalau saudara terlambat tidak masuk kelompok ini, saudara akan masuk ini. 7 tahun ini. Ada permulaan penderitaan dan penderitaan besar. 7 tahun. Lalu saudara menjadi buah susulan. Baru terangkat yang biru ini. Buah susulan. PL dan gereja. Semua orang mati nanti akan yang belum bangkit di sini atau belum di sini untuk Israel, saudara masuk di sini. Dan lalu Tuhan datang. Diakhiri dengan 2 saksi. Itulah Musa dan Elia. Jadi kalau begitu ada 5 sesi kebangkitan pertama. Jangan sampai saudara terlambat, tidak masuk sesi yang hijau ini. Kalau saudara tidak masuk sesi hijau, berarti masuk sesi biru. Kalau saudara masuk sesi biru, berarti saudara akan masuk zaman antikris. Why? Ini dalilnya. Dalilnya begini. Ulang-ulang Paulus berkata, saudara percaya pendeta atau Paulus? Paulus berkata, tidak dapat tidak. Orang yang mau masuk kerajaan sorga harus menderita sengsara. 2 Timotius 3 diulangi ayat 1-3 nanti saudara baca. Setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus
akan terkena aniaya. Setiap orang. Bukan hanya pendeta, setiap orang. 2 Tesalonika 1 ayat 5 mengatakan begini. Ya, saudaraku. Jikalau kamu sudah masuk sengsara, sekarang kamu layak menjadi warga kerajaan. Jadi kalau sekarang saudara mau sengsara oleh karena digosipkan, karena enggak benar, saudara dimusuhi, itu penderitaan. Kalau sekarang saudara oke, kalau sudah dihapusin orang, saudara tetap mengampuni, saudara tetap baik, saudara engkau bisa rapture. Tapi kalau tidak, engkau masuk buah susulan dan harus mengalami sengsara nanti. Pilih sekarang apa nanti, itu aja. Up to you. Sekarang sudah berkata Tuhan, sekarang saya mau menderita karena engkau, karena salib, karena saya mau cinta Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai mati. Mari kita datang sama Tuhan.